Tidak ada gangguan sinyal, sudah bisa mulai di-on-kan cam-nya. Biar Kak Val tidak merasa sendiri di gedung sebesar ini. Fernando, Yosua, Edward, Eugene, itu yang kanan bawah itu sopo itu mulai tidak terbaca dari sini. Sebelahnya huruf K itu siapa ya? Shema sama Keisha, Kak. Shema sama Keisha. Oh, Shema ternyata ya. Shema, Keisha, Jedita. Yuk pada on cam yuk. Kita mau mulai. Siapa yang percaya di sini sekalipun kita sedang berjalan dalam lembah kekelaman, kita nggak perlu takut bahaya. Apapun lembah kekelaman yang sedang kita alami, seputar studi, seputar hubungan dengan teman, orang tua, atau seputar hal-hal yang mungkin menjadi pemikiran dan kekhawatiran kita pribadi. Kenapa kita nggak takut bahaya? Sebab Engkau besertaku, sebab Bapa selalu beserta kita. Bab gadanya dan tongkatnya itulah yang menghibur aku. Dikatakan Mazmur 23 ayat 4. Hari ini kita mau sama-sama mengalami sebuah kekuatan dan keberanian yang bersumber satu-satunya hanya dari Bapa kita. Apapun yang terjadi, kita tahu bahwa Ia ada. Di tengah luasnya samudra, di dalam badai bergelora, Kaulah jangkar hidupku. Sekalipun ku goyah, firman-Mu terangi langkahku, sumber damai dalam hidupku. Ku aman di dalam-Mu, penyertaan-Mu sempurna, sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Yuk sama-sama nyanyikan dari awal. Di tengah luasnya samudra, di tengah luasnya samudra, di dalam badai bergelora, Kaulah jangkar hidupku. Tak sekalipun ku goyah, firman-Mu terangi langkahku, sumber dalam hidupku. Ku aman di dalam-Mu, penyertaan-Mu sempurna, sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara
hanya padamu, ku aman dalam-Mu. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, oh, satu-satunya yang ku percaya, kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya pada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kau Bapa yang mengenalku lebih dari siapapun, satu-satunya yang ku percaya. Hari ini datang padanya dengan membawa segenap hatimu. Ketika mungkin dunia nggak bisa memahami apa yang kau pikirkan, apa yang engkau khawatirkan, ketika tidak ada satu pribadi pun yang seakan-akan bisa memahami engkau. Jangan menyerah, selalu ingat. Bapak katakan, ada aku di sini. Dan sesungguhnya itu cukup. Kalau engkau mau menantikan keberadaanku.
hari ini teman-teman, kita mau hampiri, kita mau menyambut Bapa kita. Kita mau fokus, mau menyingkirkan segala distraksi, segala pemikiran-pemikiran yang mungkin membuat kita teralihkan, gadget, atau apapun itu, permasalahan kita mau ambil waktu sejenak untuk fokus betul-betul. Kita mau hampiri Bapa kita. Kita mau duduk di sebelah kanan yang sudah disiapkan untuk kita. Kita mau curahkan semua isi hati kita, isi pikiran kita. Segala susah dan senang kita, karena Dia sungguh peduli. Ya, Dia adalah pribadi yang selalu bersama kita di setiap musim hidup kita. Meski kadang kita mungkin lupa, Dia satu-satunya pribadi yang gak pernah membiarkan kita sendiri. Yuk sama-sama nyanyikan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Oh, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku.
menenangkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Engkau Bapa yang bersamaku, sekali Kau melakukan perkara yang ajaib, jauh melebihi yang sanggup aku pikirkan. Kau Bapa yang menyediakan segala yang ku perlunya, tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Hanya sejauh doa, permohonan syukur kita, karena itu salibnya yang membuat kita sanggup menjumpainya, sanggup menghampirinya tanpa batas. Karena salibnya itu yang membuat kita berkenan di hadapannya, dijadikan anaknya yang berharga. Kasih-Mu yang begitu luas, yang begitu dalam, yang begitu lebar. Selalu Bapa, hampiri, jumpai, temui kami. Kalau sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari kebenaran-Mu. Tuntun kami Bapa, pimpin kami, supaya kebenaran-Mu itu satu-satunya yang menjadi pelita kami, sinar yang menerangi jalan kami. Bahkan meskipun jalannya itu sempit, tapi itu tidak membuat kami ragu untuk mengikuti pelita itu. Karena kami tahu di dalam tuntunan-Mu, Engkau menjanjikan kemenangan. Engkau berjanji bahwa Engkau selalu bersama dengan kami. Engkau mengenal isi hati kami. Engkau mengerti yang menjadi harapan kami, dan Engkau menyediakan yang menjadi kebutuhan kami. Sinari, terangi jalan kami Bapa dengan kebenaran-Mu. Kami mau menerima kebenaran-Mu.
dengan hati yang lemah lembut, dan hati yang siap. Dalam nama Yesus, mari kita semua yang siap, kita mau katakan, amin. Oke, Shalom silakan teman-teman. waktu dan tempat saya serahkan pada Kak Dendi. Ya, shalom teman-teman. Senang boleh balik lagi. Lama nggak melayani teman-teman di tempat ini. Oke, shalom juga Bisos. Kita masih harus bertemu lewat online. Jangan iri karena papa mama, bapak ibu sudah bisa sudah bisa offline. Tetapi nggak apa-apa. Ini kalkulasinya untuk yang terbaik buat kalian. Nggak masalah ya, masih setia dengan handphonenya gitu ya. Asal jangan menyimpang ke yang lain-lain gitu ya. Kak Dendi kalau di minimize juga nggak ngerti kalau pakai laptop. Ya, hari ini Kak Dendi bagiin firman tentang merenungkan firman ya. Bagiin firman tentang merenungkan firman. Kenapa merenungkan firman itu begitu penting? Nah, kita akan belajar hari ini dari kebenaran-kebenaran yang sederhana, dan saya yakin semuanya sudah tahu apa yang akan saya sampaikan gitu ya. Ini sudah khatam, sudah hafal, tetapi saya yakin kalau apa yang saya sampaikan hari ini untuk merefresh, terutama bagi teman-teman yang sudah ikut Tuhan udah lama banget. Siapa yang di sini sudah jadi orang Kristen sejak dari orok gitu, dari lahir? Bisa angkat tangan? Yo, dari lahir ya. Nggak ada yang dari lahir didoakan pakai doanya orang seberang, nggak ada ya. Ada barangkali, tetapi puji Tuhan sudah dimenangkan untuk Tuhan Yesus. Jadi teman-teman, menurut pemahaman saya, teman-teman ikut Tuhan sudah cukup lama, karena kalau teman-teman ada di DLC, sebagian besar orang-orang di DLC adalah orang-orang yang ikut Tuhan untuk waktu yang cukup lama. Jadi kemungkinan begini, kan minimal usianya DLC itu 13 tahun, betul ya? Jadi minimal teman-teman ikut Tuhan Yesus 13 tahun. Tetapi in case kamu sebelum usia 5 tahun udah amnesia, nggak ingat apa-apa Kak saya sebelum usia 5 tahun, 7 tahun, ya anggap saja ikut Tuhannya sudah yang serius, benar-benar lahir baru, mulai dari DLC ini. Tapi tidak ada yang barusan kemarin atau berapa. Kalaupun ada, welcome. Jadi kita juga nyambut, dan ini juga bisa di-apply untuk teman-teman yang baru bergabung, seperti itu ya. Saya kasih judul hari ini, sharing saya judulnya adalah nutrisi. Nah, nutrisi ini penting sekali kalau teman-teman mau bertumbuh dewasa. Jadi yang membedakan anak kecil dan orang dewasa adalah jumlah nutrisi yang harus masuk ke dalam tubuhnya berbeda. Ya, kita buka dulu di dalam Ibrani 5 ayat 12. Untuk menyingkat waktu saya bacakan aja. Tapi nggak apa-apa teman-teman yang punya keahlian cepet banget baca Alkitab, buka Alkitab yang kresek-kresek gitu, pakai buku boleh dibaca. Ibrani 5 ayat 12, sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Pertanyaan saya begini, apakah makanan keras itu ada yang mengandung susu? Ada ya, ada banyak gitu ya. Misalkan apa, pizza, bayangkan makanan yang enak-enak gitu ya. Ada apalagi pasta, apalagi yang mengandung susu, yang cheesy itu mengandung susu semua. Masalahnya apa sih bedanya susu dan makanan keras yang meskipun kadang-kadang mengandung susu? Bedanya begini teman-teman, kalau makanan yang tadi susu, disebutkan susu, itu tidak memerlukan namanya proses mengunyah dari dalam diri kita. Betul ya? Tidak ada bayi yang mengunyah susu kan? Gitu ya, enggak ada kan? Kita minum susu ya minum aja gitu loh. Mereknya mau Denko, kalau minum susu Bendera itu dikunyah dulu Kak. Kalau minum susu Denko nggak dikunyah, nggak ada. Pokoknya namanya susu pasti tidak dikunyah. Pasti langsung masuk aja demikian, langsung masuk ke dalam tubuh kita. Tetapi kalau namanya makanan keras, apapun itu harus melewati proses kunyah dulu. Nah, proses kunyahnya ini menurut dokter berapa kali ya? Kak Dendi lupa beneran. 49 kali ya? Serius ya? Lama banget 49 kali itu. Pakai blender kecil itu cepet. Saya kan ini nggak tahu karena bukan dokter gigi juga, tapi berpuluh-puluh kali supaya kemudian bisa dimasukkan ke dalam diri kita dan dimakan dengan baik. Itu memerlukan namanya proses untuk mengunyah. Bedanya dengan susu tadi tidak perlu mengunyah.
Teman-teman ada yang pernah eksperimen di tempat ini? Saya nggak berharap teman-teman lakukan eksperimen seperti ini. Tetapi saya nggak jorok ya. Saya mau ceritakan. Kalau teman-teman pernah nggak ada yang mengalami masalah di pencernaannya? Pernah ya? Mengalami masalah di pencernaannya, lalu sorry ya, keluar di jamban, itu adalah hal yang sama dengan yang teman-teman masukkan ke dalam mulut. Pernah ya? Ini Kak Dendi kok bapak sih kok tiba-tiba ngomongin jamban yang keluar dari bawah. Tapi pernah ya gitu ya. Ketika keluar, teman-teman heran. Tadi kemarin masuknya ini apa ya? Kak Dendi kok tiba-tiba membayangkan yang sana. Misalkan masuknya adalah kacang, tiba-tiba keluarnya tetap kacang. Itu artinya kamu punya pencernaan tidak bekerja dengan baik. Betul ya? Seharusnya kalau kacang keluarnya bukan itu dong. Bukan apa namanya? Bukan kacang dong. Keluarnya harus barang-barang yang lain. Maksudnya begitu. Yang ngerti ya, maksud saya barang-barang yang lain itu ngerti ya. Konteksnya apa. Nah, tapi kalau keluarnya hal yang sama dengan seperti yang dimakan, itu artinya tidak tercerna dengan baik. Dan artinya lagi, nutrisi yang ada di dalam kacang atau makanan yang tadi tidak terserap ke dalam tubuhmu. Betul apa betul? Benar ya. Jadi kalau kamu makan donat, keluarnya donat, itu artinya donat itu tidak berfaedah untuk kamu. Karena ya keluar gitu doang gitu ya, pencernaanmu kayak selang gitu aja. Nah, masalahnya juga sama. Kita seringkali memperlakukan firman Tuhan juga seperti itu. Nah, firman Tuhan masuk, lalu keluar dengan tidak dicerna, sehingga akhirnya kita nggak dapat nutrisi apa-apa di dalam kehidupan kita. Padahal di dalam kehidupan kita memerlukan banyak sekali nutrisi untuk menjalani kehidupan kita. Sering diterangkan ya, kalau yang sudah ikut disciple, SPK, sudah bosen kali ya. Kita ini punya dua tipe manusia, dua macam manusia. Yang pertama manusia daging, yang kedua manusia roh. Yang manusia daging harus dikasih makan. Gitu ya, makanannya capcay, nasi goreng, mie goreng. Kalau lagi bokek makan Indomie 3 kali sehari, rasanya beda-beda boleh gitu ya. Tapi kalau makanan rohani, oh ya itu namanya, kalau Tante Hana punya apa namanya singkatannya ya, masih ingat? BBM, berdoa, berpuasa, dan membaca salah kah? Ini semuanya pendengar yang baik tapi tidak merenungkan perkataan saya. Berdoa, berpuasa, dan apa M-nya yang terakhir? Woi. Firman Tuhan. Apa? Merenungkan firman. Oke, thank you. Ya, merenungkan firman bukan dibaca ya. Kalau teman-teman baca di dalam Alkitab, tidak ada perintah kita disuruh membaca Taurat. Tidak ada perintah kita disuruh membaca Alkitab. Nggak ada, beneran nggak ada. Yang ada adalah kita disuruh untuk merenungkan apa yang ada di dalam kitab suci. Karena pada saat kita merenungkan, kita mendapatkan nutrisi dari apa yang tertulis. Alkitab berbeda dengan buku-buku yang lain. Kalau buku-buku yang lain, barangkali kamu pernah beli map, misalkan begitu, kita mau ke Bali nih, zamannya belum ada Google Maps, harus pakai buku. Maps itu tujuannya adalah untuk menunjukkan arah, tetapi tidak memberikan kekuatan kita untuk pergi ke arah tersebut, betul ya? Jadi kalau kamu pergi ke sana, ya bensinnya belilah sendiri. Kalau kamu mau naik kereta api, ya kereta api belilah sendiri. Berbeda dengan Alkitab. Alkitab itu menunjukkan arah, juga memberikan power. Makanya Alkitab berkata seperti ini, di dalam kitab Ibrani kalau nggak salah. Injil itu adalah kekuatan Allah. Jadi gitu ya, kekuatannya Allah itu, ya Injil itu. Kalau kamu pegang Injil, pegang perkataannya Tuhan, kamu pegang namanya kekuatan seisi surga. Itu ada di dalam tanganmu. Kamu bisa melakukan banyak hal dahsyat sesuai dengan kehendak Tuhan karena kamu pegang. Saya lanjutkan, Yosua 1 ayat 8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, sering banget kita baca ini ya ampun, tapi jangan kosongkan hati dulu ya, supaya kita nggak bosen. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Siapa yang di sini pengen berhasil dan beruntung? Berhasil dan beruntung ini kombinasi yang Ciami punya, yang luar biasa gitu ya. Berhasil aja nggak beruntung, berarti harus kerja keras dulu ya. Kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, banting tulang, nggak tahu tulangnya siapa, sudah remuk semua tulang kita. Tulangnya orang lain dibanting, juga ngeciak uangnya orang. Masih harus berusaha supaya kita berhasil. Berhasil sih, tetapi nggak beruntung. Tapi misalkan orang hoki,
tetapi nggak berhasil. Kalau kita ngomongin Liga Champion, hoki nih ya, Kak Dendi dan Rio dan Victor karena di depan saya dan Edward dan Felix, kita main lawan Liverpool. Karena hoki gitu ya, pemain Liverpoolnya diare semua, kita menang 1-0 di pertandingan babak pertama. Tapi nggak berhasil sih, karena di leg kedua mereka sudah minum mereka sudah minum obat diare semua gitu ya. Jadi mereka udah nggak diare lagi. Saya, Felix, dan Victor, karena sudah putus asa, kita duduk-duduk aja di pinggir gawang, dibantai, sudahlah, biarin kita komsel aja di situ, soalnya nggak mungkin menang juga kan. Ya, gitu, berhasil dan beruntung ini kombinasi yang harus jalan bersama-sama. Nah, syaratnya sebetulnya sederhana aja, nggak usah hal-hal yang muluk-muluk. Kita diminta untuk tadi memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Kalau merenungkan itu jangan siang doang, jangan malam doang. Suka lagunya itu anak-anak, siang jadi kenangan, malam jadi impian, ya sampai mimpi-mimpi. Siapa di sini yang pernah jatuh cinta? Kalau jatuh cinta biasanya kalau malam-malam mimpi-mimpi tentang dia juga gitu ya. Nah sebetulnya kita nggak bisa merenungkan, kita nggak bisa siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Itu ya karena kita nggak cinta lagi sebetulnya. Yang jadi masalah bukanlah tanya caranya, bagaimana Kak cara saya untuk cinta sama Tuhan, bukan itu. Tetapi masalahnya adalah, kamu masih mau jatuh cinta nggak dengan Tuhan? Kamu masih sayang nggak sama Tuhan? Apakah firman Tuhan itu masih menarik buat kamu? Firman Tuhan adalah perkataannya Tuhan, betul ya? Apakah Tuhan sendiri masih menarik buat kamu nggak? Masalahnya kalau Tuhan sudah nggak menarik buat kita, Kak Dendi mau kasih 100 cara untuk merenungkan firman Tuhan, 1000 langkah untuk merenungkan firman Tuhan. Percaya saya, nggak mungkin dipraktekin juga. Gitu ya, nggak mungkin dipraktekin. Karena ya memang appetite-nya atau keinginannya udah nggak ada. Nah, itu yang jadi masalah. Seringkali kita gagal di dalam hal itu. Kita gagal untuk menjaga api kita. Yang berikutnya saya mau katakan bahwa merenungkan itu adalah proses untuk mengunyah. Yang tadi saya sampaikan ya, perintahnya itu merenungkan, bukan membaca. Kalau membaca itu gampang, bisa kejar setoran. Betul ya, siapa yang di sini suka kerja setoran? Ayo. Nggak apa-apa sih, maksudnya kalau satu hari pengen baca 4 pasal, 10 pasal, 8 pasal, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, puji Tuhan. Tetapi jangan dilupakan bagaimana kita bisa merenungkan dengan deep, dengan dalam apa yang ingin Tuhan katakan untuk setiap kita. Nah, kalau kita cuma baca doang, lalu kemudian karena ditanyai sama Kak Elita, ditanyai sama Kak Hendro, dapat apa? Akhirnya cari ayat-ayat yang kira-kira, ya ini menarik lah, kira-kira dari semua yang jelek ini yang lumayan lah Kak. Gitu ya, mulai di-sharingkan. Kita nggak dapat apa-apa gitu loh. Sorry aja, kamu buang-buang waktu pada saat kamu baca Alkitab itu. Kalau kamu nggak mengunyah hal itu, sebetulnya kita sedang buang-buang waktu loh pada saat kamu baca Alkitab. Kamu baca buku yang paling berkuasa di dunia, tetapi kamu nggak dapat apa-apa dari situ. Aneh banget ya. Misalkan saya ada di yang berkaitan dengan power. Saya ada di dalam sebuah perang, lalu saya ada di dalam tank yang paling canggih di dunia, tetapi saya nggak bisa pakai itu. Jadi saya lihat teman-teman saya ditembak sama meriam, dan saya cuma noleh-noleh saja. Saya cuma bilang turut berduka cita ya, kirim angpau gitu ya, karena saya nggak bisa ngapa-ngapain. Padahal saya ada di dalam tank yang paling canggih di dunia. Apakah itu aneh gitu loh? Seringkali kita aneh seperti itu. Kita baca Alkitab, kitab yang paling luar biasa di dunia. Bukan kata saya, tetapi banyak orang sudah menyaksikan ini. Saya punya banyak kesaksian tentang firman Tuhan. Dan kita nggak dapat apa-apa dari itu. Kita cuma dipaksa doang. Padahal kita ada di tengah-tengah perang. Dunia ini nggak tambah baik, teman-teman. Dunia ini setiap hari kita menuju ke akhir zaman dan keadaannya tidak tambah baik. Saya nggak berani bilang corona ini tentang akhir zaman dan sebagainya. Saya bukan ahlinya, tetapi ya kita sedang menuju ke arah sana. Kan nggak mungkin kan tambah hari, tambah lama. Dari pengangkatan kan kita setiap hari tambah maju. Jadi kita tambah dekat. Gitu ya. Nah,
Kita buka berikutnya, Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Nah, ini keren banget. Ada lagunya lama, tapi saya nggak nyanyiin lah, ini lupa saya. Berbahagialah orang yang tidak berjalan, Mazmur 1 ayat 1 sampai 3, teman-teman kalau mau buka. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Perhatikan ayat-ayat yang saya bacakan setelah ini. Ia seperti yang pertama, pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ya, orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Tadi tuh saya bilang tentang cinta. Kamu cinta nggak sama perkataan Tuhan? Kamu cinta nggak sama Tuhan? Ketika dia cinta sama Tuhan, Tuhan itu punya bisnis untuk membuat perbedaan bagi orang-orang yang mengasihi dia. Ngerti maksud saya? Kalau misalkan begini, saya dan Rio, kita berdua punya sifat yang berbeda. Rio sangat mencintai Tuhan. Dan saya tidak mencintai Tuhan sama sekali. Saya hidup sesuai dengan apa yang saya mau gitu ya. Saya setiap hari mabuk-mabukan, saya nonton bokep, dan saya melakukan ya yang dosa-dosa itu semua lah. Pokoknya yang tambah nggak boleh, sama Kak Hendro, saya malah lakukan. Karena saya mau petualangan gitu ya. Kalau Tuhan itu punya bisnis untuk membuat kehidupannya Rio lebih baik dari saya. Betul ya? Kalau Tuhan itu adil, dia ingin membuat kehidupannya Rio dalam banyak hal lebih baik daripada kehidupan saya. Supaya menjadi kesaksian bahwa orang yang ikut Tuhan, Tuhan jamin kehidupannya. Masuk akal nggak? Misalkan gini. Saya ikut sama perusahaan A, perusahaan yang gede. Lalu tiba-tiba, saya ini jadi pegawai yang baik. Saya tidak pernah bolos. Saya selalu tepat waktu datang ke kantor. Saya selalu bukan baca Alkitab, baca peraturan perusahaan, dan saya tidak melakukan hal-hal yang aneh-aneh dari aturan-aturan itu. Lalu tiba-tiba saya mati kelaparan karena saya tidak digaji oleh perusahaan saya. Kira-kira yang malu siapa? Yang malu adalah perusahaannya, betul ya? Perusahaannya gila banget. Oh, semua orang bakal ngomongin perusahaan itu. Perusahaan itu gila banget. Masa sih Kak Dendi sudah mengabdikan dirinya berpuluh-puluh tahun, tetapi dia sekedar untuk makan aja nggak punya. Dia sekedar untuk melakukan hal-hal yang sederhana, nonton bioskop. Dia itu harus nonton bioskop pakai apa ya? Harus lihat ke rumah tetangganya, gitu. Dan sebagainya. Perhatikan ini. Tuhan itu punya kepentingan untuk membuat kehidupan orang-orang yang seperti itu berhasil. Sama seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ini artinya apa? Pemeliharaan Tuhan. Pohon memerlukan pemeliharaan supaya dia bisa tumbuh. Makanya pohon yang ada di dekat sungai, dia mendapatkan semua zat-zat yang dia perlukan. Dia dapat zat hara, dia dapat air, dia dapat barangkali humus-humus yang dari dari tempat yang di atas, bersarang di tempatnya dia, lalu kemudian jadi nutrisi untuk pohon tersebut. Yang berikutnya, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Teman-teman boleh berkata seperti ini, saya lihat banyak teman-teman saya, Kak, mereka itu berbuah loh. Berbuah loh, Kak. Buahnya gede besar juga. Mereka nggak percaya sama Tuhan. Jangankan mereka merenungkan, Kak. Mereka kalau ada teman-teman yang percaya sama Tuhan, mereka itu, kalau saya mau ikut DLC nih Kak, ini seumpama, saya nggak tahu ada orang kayak gini nggak. Langsung mereka buka room Kak, ngajain ML. Kalau nggak saya di-kick, dan sebagainya. Jadi ini kayak antikris ini Kak. Pokoknya saya mau melakukan hal yang benar, dia selalu ada untuk menghadang saya. Tapi dia berbuah Kak. Dia punya nilai bagus-bagus. Dia punya kehidupan luar biasa Kak. Suka tebar pesona, ceweknya banyak Kak. Daripada saya gitu ya, gelembosi, pergi kemana-mana seorang diri, apalagi corona gini ya, nggak ada yang bisa diajar dari teman-teman DLC kan, tahanan rumah semua. Yang itu Kak, gandengannya banyak Kak, dan sebagainya. Bisa berbuah nggak? Bisa, tetapi tidak pada musimnya. Penting loh perkataan pada musimnya ini. Misalkan seperti tadi, dapat cewek banyak, tapi tidak pada musimnya. Bukan musimnya dia cari pasangan hidup, misalkan seperti itu. Ketika dia suatu saat membutuhkan pasangan hidup, dia nggak dapat.
Dia nggak dapat, mungkin dapat, tapi nggak dapat yang terbaik yang dari Tuhan. Tepat pada waktunya itu penting banget loh. Kalau kita dapat sesuatu tapi tidak pada musimnya, nah itu jadi kejadiannya nggak enak, gitu ya. Seharusnya jadi orang Kristen itu ada campur tangan Tuhan, dan kita bisa berkata seperti ini, aku ini hidup dipelihara oleh Tuhan. Aku pas perlu apa, Tuhan sediakan. Tuhan, aku perlu apa, Tuhan sediakan. Ini bukan hanya di dalam hal finansial saja. Tidak. Saya tahu teman-teman di sini pingin banyak yang pingin sekolah suatu saat bisa di luar negeri, pingin sekolah yang tinggi, pingin sekolah masuk perguruan tinggi dan sebagainya. Saya berdoa benar-benar biar Tuhan itu memberikan buah dan tepat pada waktunya. Nah, jadikan gini loh, jadikan Tuhan itu punya bisnis untuk membuat kehidupanmu sukses. Ya, minimal Tuhan itu punya alasan gitu loh. Tuhan itu kalau memberi kamu lebih, Tuhan itu kalau memberi Felix lebih, Tuhan itu nggak didemo sama anak-anak yang lain gitu loh. Meskipun Tuhan nggak bisa didemo sih. Tapi misalkan Felix itu diberi favor yang luar biasa oleh Tuhan, Victor nggak marah sama Tuhan karena Felix adalah orang yang menyukakan hati Tuhan. Dia mencintai Tuhan dan dikasihi oleh Tuhan. Ngerti ya, penjelasan saya sederhana saja. Kalau kamu pingin Tuhan melakukan sesuatu di dalam kehidupanmu, make sure kamu jadi orang yang layak untuk mendapatkannya. Seperti yang Kak Hendro sering katakan, kasih karunia Tuhan itu kan tidak terbatas. Tetapi perkenanan Tuhan itu ada syaratnya. Ya. Berikutnya tadi sampai mana? Dan yang tidak layu daunnya, artinya tidak bocor. Tuhan jagai kehidupan kita. Daun ini penting banget buat pohon ya toh. Kalau pohon nggak punya daun, dia nggak bisa fata morgana, fotosintesis. Nah ini lumayan lah biologi saya. Nggak bisa fotosintesis, dia nggak bisa masak makanannya, dan kemudian dia bisa mati. Tidak layu daunnya ini penting banget. Artinya banyak hal yang kita sudah tanam di dalam kehidupan ini tidak layu. Gitu ya. Kita tiba-tiba belajar A, B, C, D, kita sudah melakukan A, B, C, D, tiba-tiba layu. Kalau tidak dalam pemeliharaan Tuhan. Nah, yang berikutnya keren banget di dalam ayat ini. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Berhasil ini bukan hanya penting pada saat kita melakukan hal-hal yang gede-gede. Enggak. Berhasil itu juga melakukan hal yang kecil-kecil juga. Gitu ya. Siapa di sini pingin dapat experience yang nggak enak, misalkan nanti ngidupin laptop, tiba-tiba laptopnya keluar apinya, atau dapat asap, begitu ya. Itu kan perlu keberhasilan juga kan, ngidupin laptop kan. Saya ini cepet tumbuh, kumis, brewok, ya yang itulah sejenis-jenis itu. Ini perlu berhasil juga loh kalau motong loh, teman-teman nggak punya, nggak punya masalah dalam hal ini, tapi sebentar lagi sudah banyak yang punya gitu ya. Kak Denny 3 hari nggak cukur, tumbuhnya sudah segini. 3-4 hari lah ini. Nggak cukur. Jadi harus cukur lagi. Misalkan nggak berhasil gitu ya, jadi baret-baret kan, dan bisa merah-merah, nggak karu-karuan kan, kayak di sama Wolverine gitu kan. Bukan masalah. Tapi hal-hal yang kecil-kecil, yang mau saya katakan gini, hal yang kecil-kecil pun perlu yang namanya berhasil. Bukan hal yang gede-gede doang gitu loh. Kalau gede-gede doang, Kak, jodoh berhasil nggak? Bisa. Kalau Tuhan berkenan di dalam kehidupanmu, Tuhan kasih tepat pada waktunya. Dan itu Tuhan buat jadi berhasil. Tetapi hal yang kecil-kecil jangan dilupakan. Karena keberhasilan yang besar adalah akumulasi dari keberhasilan yang kecil. Kalau kita nggak setia sama hal yang kecil, kita nggak bisa dapat hal yang besar. Ya betul ya. Kita tiba-tiba mencanangkan tahun 2021, kita akan masuk ke kemarin kan rame-rame di All England disuruh pulang kan. Oke, dari DLC kita pengen mengalahkan Jonathan Christie begitu. Ya saya utus Rio aja deh gitu ya. Saya ikhlaskan dipermalukan oleh orang-orang banyak. Enggak Rio. Ya artinya nggak bisa mulu-mulu. Artinya keberhasilan besar harus dimulai dari keberhasilan yang mini, yang kecil. Dan itu Tuhan pastikan bagi orang-orang yang seperti tadi di dalam Mazmur 1 ayat 1-3. Dibaca lagi ya nanti ya, di rumah ya.
Ini kan sudah di rumah, dibaca lagi nanti setelah kita selesai firman ini. Nah, ini masa depan, bahkan bahkan kentut juga kan perlu berhasil toh. Ada orang yang nggak bisa kentut, habis operasi diulang loh. Ya serius gitu ya. Yang bisa kentut puji Tuhan, karena kalau nggak bisa kentut dioperasi diulang lagi, karena sirkulasinya nggak ada gitu ternyata ya. Berikutnya. Nah ini, Galatia 5 ayat 16. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Nah, seringkali banyak orang-orang Kristen ini ngomong gini, Kak, aku ini nggak perlu baca Alkitab, apalagi merenungin Alkitab. Aku ini sudah bisa dengar dari suara Roh Kudus sendiri, Kak. Roh Kudus itu sudah bicara langsung di telinga saya, Kak. Kak ini tidak pernah kan dengar Roh Kudus, suaranya Roh Kudus itu ngebas, gema-gema sidik gitu loh, Kak. Keren pokoknya. Nah, saya jujur nggak pernah dengar suara Tuhan secara audible. Saya mengaku, kalaupun tidak rohani, tidak apa-apa. Saya mengaku bahwa saya nggak pernah dengar secara audible. Tetapi saya mau beri pesan seperti ini. Sebelum kamu jadi hambanya Roh Kudus yang ngomong secara audible, please deh, kamu jadi hambanya firman Tuhan dulu. Karena Alkitab nggak mungkin bertentangan dengan suara Roh Kudus. Kalau suara Roh Kudusnya ngawur, cek sama Alkitab. Kalau itu ngawur, coret yang suara Roh Kudus. Ya, Roh Kudus itu perannya adalah mengingatkan setiap perkataan Yesus, bukan membuat ayat-ayat baru. Ngerti maksud saya ya? Jadi waspada. Makanya kita ini ada di gereja karismatik, banyak teman-teman yang lebih senior, barangkali teman-teman dengar kan, kalau mereka ngomong, saya dengar suara dari Tuhan, Tuhan ngomong sama saya. Saya nggak masalah, saya nggak anti dengan hal itu. Tetapi please deh, kalau kamu belum jadi hambanya firman Tuhan, jangan aneh-aneh kayak gitu. Kalau kamu ngomong sama saya, hal-hal yang aneh-aneh, tunjukkan ayatnya. Misalkan, Kak, Shema itu adalah pasangan hidup saya. Saya bisa ngomongin, tunjukkan dulu ayatnya. Usiamu masih 13 tahun, Sinyo. Mau ngapain kau usia 13 tahun nembak Cici Shema? Ya, sudah segitu usianya. Ya, tunjukkan ayatnya dulu. Kalau bertindak harus hati-hati, seperti yang tadi Alkitab katakan. Nah, saya ada waktu sekitar berapa menit ya? 4 menit, 5 menit, saya nggak mau over. Saya akan ngomong tentang caranya. Kenapa cara saya taruh di akhir? Karena cara nggak gitu penting. Karena cara kalau teman-teman, saya sering ngomong gini, kalau teman-teman itu haus, saya nggak perlu kasih tahu teman-teman letak airnya di mana. Kalau teman-teman masuk ke rumah saya, teman-teman nggak haus, ya duduk-duduk aja gitu loh, nunggu Kak Dendi ngasih es kacang hijau diminum, ngasih. Oke, kalau teman-teman haus, nggak nunggu saya loh, langsung menjarah isi kulkas saya gitu ya, nggak tahu ada air apa aja di sana. Kan minimal Kak Dendi nggak mungkin simpan air aki di dalam kulkas, langsung diminum kan. Jadi orang yang haus pasti tahu kok letak airnya di mana. Saya nggak perlu kasih tahu 100 langkah merenungkan firman, enggak. Teman-teman tahu bagaimana cara merenungkan firman, tetapi kok mentok ya. Ini bisa jadi tips, sedikit tips saja. Gitu ya. Tapi kalau nggak cocok dengan yang ini, teman-teman mau melakukan hal yang lain, nggak apa-apa. Pokoknya jangan yang nemen-nemen gendenge gitu ya. Aku biasanya merenungkan firman pada saat aku nyetir sepeda motor, Kak. Tak tutupi telinga saya pakai Alkitab suara. Itu namanya gendeng. Ya, nggak bisa. Itu namanya kamu benar-benar akan dekat dengan Tuhan gitu ya. Bisa malah-malah segera ketemu sama Tuhan. Karena nggak denger yang kiri kanannya lagi ngebel atau apa gitu. Nggak boleh. Jangan yang aneh-aneh. Tetapi teman-teman punya style sendiri. Just do it. Nggak apa-apa. Yang saya mau ajarin hal-hal yang sederhana aja. Yang pertama caranya adalah dipotong-potong firman Tuhannya. Seperti yang tadi misalkan Mazmur 1 ayat 1. Berbahagialah. Berhenti di kata ini dulu. Berbahagia. Berbahagia itu orang yang seperti apa sih? Berbahagia itu orang yang ngakak-ngakak, Kak. Bukan orang yang nangis. Tapi orang yang ketawa belum tentu berbahagia. Tetapi orang berbahagia biasanya tertawa. Ngerti ya? Kalian kasih perincian-perincian yang sederhana yang sesuai dengan kemampuan kalian. Saya percaya teman-teman jauh lebih pintar dari saya tentang hal ini. Lalu dilanjutkan lagi, orang yang tidak berjalan, nah berhenti di sini dulu. Tidak berjalan. Berjalan ini artinya ada apa? Ada movement, ada gerakan. Kalau masih mikir, itu belum melakukan.
Tetapi kalau sudah berjalan, itu artinya teman-teman sudah memberikan sign atau tanda tangan untuk setuju dengan suatu hal tersebut. And on, kayak gitu ya, dipotong-potong. Seperti ada pertanyaan, bagaimana cara memakan gajah yang besar? Gajah besar dipotong-potong jadi kecil. Lalu sebagian dijadikan nugget, sebagian dijadikan Big Mac, sebagian dijadikan sosis, dan sebagainya. Ya, dipotong kecil-kecil. Yang kedua, setelah tadi kita hubungan dengan teks, teman-teman yang sudah kuliah perhatikan hal ini. Saya pernah ngajar dan banyak coretan kalau enggak setia dengan hal ini. Teks ada namanya konteks. Setelah kita ngomongin teks ada, kita ngomongin namanya konteks. Konteksnya Alkitab jangan ditarik-tarik, nggak karu-karuan. Loh Kak, aku ini kan bukan lulusan sekolah Alkitab. Oh nggak perlu sih. Teman-teman kalau punya HP Android, cari aja aplikasi namanya Tafsiran Alkitab. Jadi sebelum, kalau teman-teman benar-benar mau ngunyah nih, teman-teman buka aja di dalam tafsiran itu. Bisa kok kelihatan, maksudnya konteksnya apa, kok moro-moro Tuhan itu si Daud ngomongin berbahagialah orang-orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, bla 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 bla. Kok tiba-tiba ngomong seperti itu? Itu ada ceritanya di baliknya. Nah, teman-teman bisa download namanya Tafsiran Alkitab. Cukup ringan sih. Handphone yang butut-butut, yang waktunya diganti. Jangan nanti pulang ngomong sama mamanya, Ma, ini aku disuruh install aplikasi baru, Ma. Tapi aku nggak bisa pakai handphone yang ini. Supaya aku bisa merenungkan firman. Itu hoax ya. Nanti dilaporkan itu pencemaran nama baik. Saya nggak pernah nyuruh kamu ganti handphone hanya untuk install aplikasi. Itu aplikasinya enteng banget. Jadi teman-teman nanti bisa search Tafsiran Alkitab. Kalau saya nggak salah, dari LAI, dari Lembaga Alkitab Indonesia. Saya pakai, by the way. Saya sampai sekarang, saya siapin khotbah ini juga saya baca-baca, minimal saya ngomong nggak offside, minimal seperti itu. Ya, saya pun harus baca lagi. Setelah itu, yang terakhir divisualisasikan dong. 92% kalau saya nggak salah statistiknya orang itu visual. Ya, cara belajarnya visual. Jadi kita suka membayangkan. Minimal kalau nggak murni visual, ada visualnya lah, sitik-sitik gitu ya. Artinya teman-teman kalau saya suruh bayangkan sesuatu, teman-teman nggak ada di ruang kosong. Jadi teman-teman bisa bayangkan secara solid apa itu. Nah, begitu teman-teman. Nah, sekarang saya mau kasih yang terakhir dari yang terakhir. Saya yakin banyak dari teman-teman di tempat ini sering desperate. Kak, aku ini pingin lepas dari dosa, Kak. Dosa yang satu ini, Kak, nggak bisa lepas dari dalam kehidupan saya. Seperti ini seolah-olah sudah dijahit di dalam tubuh saya, Kak. Ada yang seperti itu, nggak usah manggut-manggut, nggak usah kasih kode, nggak apa-apa. Ada orang-orang yang seperti itu. Kalian ikut Tuhan 10 tahun, dan dosa itu ikut sama kalian 10 tahun. Gitu ya. Ya, begini. Kalau kalian ingin menang dari pergumulan dosa seperti itu, sebetulnya clue-nya sederhana. Kalau kamu, ada di dalam ayatnya saya lupa, kalau kita itu mendekati keinginan roh, kita menjauhi keinginan daging. Betul ya? Bagaimana caranya kamu membuang air yang kotor dari dalam botol? Bagaimana caranya? Ya kasih botolnya air bersih. Sederhana kan? Nggak bisa. Misalkan gini, air ini kotor banget. Kamu bilang, aku mau bersihin air ini, Kak. Aku mau bersihin air ini. Gimana pun caranya, air itu tidak akan bersih selama tidak diganti dengan suatu complementary yang baru, yang senyawa dengan dia. Gitu. Ya. Saya hanya pesankan itu saja, sesederhana itu. Kalau teman-teman hari-hari ini mulai berpikir, aku putus asa loh, Kak. Sederhana alasannya. Itu karena teman-teman kekeh untuk berhenti dari dosa itu. Padahal bukan itu sih yang bisa. Saya dulu sering jatuh dalam dosa, terutama ya dosa mata, namanya orang ya. Saya dulu juga dosanya banyak dalam hal ini. Mungkin yang lama kumpul sama saya ngerti, saya dulu pemarah banget. Nah, caranya bagaimana untuk bisa mengendalikan diri? Ya kita bukan Kak Dendi pada waktu marah, Kak Dendi bilang sama dirinya, jangan marah, jangan marah, jangan marah, jangan marah, jangan marah. Tambah jadi Dragon Ball aku kan, tambah marah. Nggak bisa. Caranya gimana? Confess.
Saya sering malah nyanyi, kasih itu sabar. Serius dulu saya pada waktu marah. Saya kalau nyanyi lagu itu kan ingat anak-anak yang kecil-kecil toh. Saya pengen ketawa, jadinya saya nggak jadi marah. Jadi saya bisa antri di McD meskipun 6-9 antrian, mbuh lah. Diserobot-serobot orang, mbuh karepmu gitu ya. Itu yang saya lakukan. Saya mengisi sesuatu dengan yang baru. Dan hari ini kalian dapat cara untuk mengisi dengan firman Tuhan. Nah, oke. Sebentar kita mau tutup mata kita dan saya akan berdoa buat kamu. Sekalian kita doa tutup. Cuman sebelum itu, saya mau sambut beberapa teman-teman dulu. Sejauh ini kalian diberkati oleh materi-materi yang sudah dibagikan. Saya kok tiba-tiba nge-break. Sudah dibagikan. Minggu pertama ada Kak Hendro, minggu kedua adalah Tante Hana, Kak Hana. Minggu ini saya, minggu depan ada Kak Valen. Dan kalian sejauh ini diberkati? Nggak apa-apa, ngomong aja diberkati atau tidak. Halo? Oke, masih puasa ngomong semua. Lagi merenungkan firman semua ini. Oke, Kak Denny mau sambut dulu ya beberapa teman-teman yang baru. Ada Fernando, ada Bisos, Diniwati, dan Esther. Oke, Kak Denny belum ngelihat muka-mukanya nih. Oh, semuanya kasih jempol. Karena Kak Denny tadi lihat chat. Makanya Kak Denny nggak bisa ngelihat. Iya. Welcome buat teman-teman yang baru-baru. Ini adalah DLC. Dan kalau kamu pingin, ini bisa jadi keluarga barumu juga. Ada Agi juga. Shalom Agi, senang boleh kumpul dengan Agi. Saya sangat appreciate untuk teman-teman yang join hari ini dan berharap bisa diberkati oleh keluarga baru. Ada Rain. Rain ini bukannya dulu ya. Dulu saya punya anak Rain namanya di Rumah Jati. Bukan yang itu ya, Kak Elita ya. Namanya kok sama. Bukan ya, nggak tahu ya. No idea. Tapi welcome Rain. Rain yang lama ataupun yang baru, kita sangat welcome dengan Rain. Dan senang banget boleh kumpul hari ini sama-sama. Oke, sebentar lagi kita akan tutup. Dan teman-teman saya percaya bahwa apa yang kita bicarakan hari ini bisa jadi awal yang baik. Kalau teman-teman belum mampu untuk merenungkan, ingat, itu tandanya yang perlu diperbaiki adalah rasa cinta kita. Jangan-jangan kita udah nggak nafsu lagi nih baca firman Tuhan. Memang gitu. Makanya orang yang nggak suka biasanya baru cari alasan. Gitu ya. Kita nggak mau cari alasan, kita mau setia, kita mau tundukkan diri kita. Ayo mari kita tundukkan kepala kita, yuk. Kita berdoa. Tuhan bersyukur buat hari ini. Bersyukur buat setiap orang yang sudah hadir di dalam room virtual ini. Kami percaya kalau di dalam room ini kami sama-sama adalah kumpulan orang-orang yang Tuhan pilih sendiri dengan tangan-Mu. Sehingga apapun yang kami kerjakan, mulai dari hari ini ke depan, Tuhan sendiri yang pegang kendali, Tuhan. Apapun keadaan yang barangkali menerpa di dalam kehidupan kami tidak akan goyah. Tuhan, hari ini kalau kami belajar tentang nutrisi yang sudah Tuhan sediakan di dalam Alkitab kami, ajarkan kami Tuhan untuk menjadi orang yang senantiasa untuk bisa mengekstrak setiap nutrisi. Kami tidak mau menjadikan setiap firman yang masuk di dalam ruang baca kami, ruang dengar kami menjadi sia-sia. Kami tidak izinkan setiap firman itu dicuri oleh iblis. Iblis boleh curi yang lain, tetapi iblis tidak boleh mencuri hal-hal yang rohani di dalam kehidupan kami. Maka dari itu Alkitab berkata bahwa carilah dahulu kerajaan surga, kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan padamu. Engkau hanya cukup menjagai apa yang Tuhan sedang berikan kepada engkau dalam hal ini firman Tuhan, pengenalan pribadi akan Tuhan, maka semuanya akan Tuhan jagai di dalam kehidupanmu. Mulai hari ini ke depan, kami mau serahkan kehidupan kami, juga teman-teman yang baru, saudara-saudara kami yang baru, kami bersyukur untuk setiap mereka, kami bangga untuk pilihan mereka, bergabung di tengah-tengah pandemi yang seperti ini. Kami benar-benar memerlukan kekuatan dari Tuhan. Tuhan ajari kami, Tuhan pulihkan setiap kami, Tuhan. Yang masih hidup di dalam dosa, Tuhan basuh kami supaya kami dapat disuci dan kuduskan lagi, Tuhan. Tuhan, kami berdoa buat bangsa dan negara kami supaya
Presiden yang hari ini dan jajarannya yang hari ini sedang berusaha untuk melakukan vaksinasi besar-besaran, supaya proyek ini bisa segera dapat dilakukan dan bangsa ini bisa segera lagi menemukan ritme yang pas dan untuk melangkah ke depan, Tuhan. Tuhan, kami bangga bahwa kami pernah mengenal Tuhan dan kami ingin terus mengenal Tuhan di dalam kehidupan kami, terus-menerus hadir di dalam kehidupan kami melalui pengenalan pribadi dan lebih-lebih lagi dari pengenalan kami akan firman-Mu, Tuhan. Kami akan menjadi hamba firman-Mu dan kami akan melihat bahwa Tuhan akan membuat kehidupan setiap anak menjadi berbeda daripada orang yang tidak pernah merenungkan firman-Mu. Hari ini Tuhan membagi dua orang-orang di depan saya ini. Ada orang yang mengambil keputusan untuk merenungkan firman Tuhan setiap hari. Tuhan akan membuat perbedaan di dalam kehidupanmu. Ada orang yang tetap kekeh, aku nggak bisa merenungkan firman Tuhan. Sebetulnya bukan nggak bisa, kamu nggak mau merenungkan firman Tuhan. Untuk orang yang seperti itu, saya hanya bisa berdoa supaya kamu segera bertobat, segera berubah, dan pindah ke tempat yang seharusnya. Supaya kasih penyertaan Tuhan senantiasa dinyatakan dalam kehidupanmu. Mari kita angkat tangan kita, engkau pulang dari sini, dari pertemuan ini, engkau diberkati dan dikuduskan oleh Tuhan. Apa saja yang engkau buat, Tuhan buat menjadi berhasil. Engkau akan menjadi berkat dimanapun engkau berada. Engkau diberkati pada saat engkau masuk, diberkati pada saat engkau keluar, diberkati ladangmu, diberkati segala yang engkau kerjakan di dalam kehidupan ini. Tuhan, kami percaya mulai dari hari ini ke depan, kami siap untuk menjadi sarana Tuhan untuk memberkati dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom teman-teman. Thank you buat kesetiaannya. Bye. Thank you, Pak. Thank you. Thank you, Kak. Bye.